Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Atta Faik Abdurrahman dan kembali lagi di video saya tentang setup mikrotik atau konfigurasi mikrotik menggunakan RB951 series. Nah, kita akan mengkonfigurasi IP address, terus kita membuat bridge, terus kita menamai ethernya atau portnya, terus kita juga membuat firewall, DNS dan lain-lain. Kita juga yang kali ini yang baru, kita membuat firewall rulesnya. Jadi antar ether itu kita bisa mendisable gitu, kayak misalkan ether 1 pengen ngeping ke ether 2, atau tim IT pengen ngeping ke tim produksi. Nah itu tim produksi mau ngeping ke tim IT, atau tim produksi mau ngeping ke tim manajemen. Nah itu akan diblokir. Kita akan membuat seperti itu kurang lebihnya. Kita juga membuat DHCP server dan lain-lain. Pokoknya seperti itu. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita akan menuju ke videonya. Mulai saja di sini. Kita klik MAC address-nya, kita connect. Kita buat passwordnya admin. Now itu kita ganti dulu identitinya jadi router data. Oke, itu kita menuju ke interface. Ini kita ganti semua port ethernya. Ini yang pertama internet 1, ini yang kedua internet 2, yang ketiga port ether 3, ini kita namain produksi atau PDN. Ether 4 kita namain manajemen atau MGT. Kelima kita namain IT atau kita sendiri yang buat nyeting ke mikrotik ini. Kalau sudah itu, kita langsung ke bridge. Kita akan membuat bridge. Ini kita namain bridge internet. Itu kita menuju ke port. Ini yang tulisan port, kita klik plus. Nah ini interface-nya ether 1 ke bridge 1. Nah ini hardware offloadnya kita uncheck this, terus kita apply, terus copy. Nah ini berlaku lagi ke ether 2. Kita oke. Nah, kalau sudah dibuat bridge-nya, lalu kita buat IP address-nya. Ini IP yang menuju internetnya dari ISP. Kita dapat 192.168.100, segmennya 100. Saya mau 91 saja. /24 grafiknya. Jangan lupa interface-nya bridge. Terus apply, copy. Terus yang ketiga atau ether 3, kita buat segmennya ini 30.1, apply, copy, ether 4 supaya cepat. Dan ini hati-hati ya, harus teliti. Apply, copy lagi, lanjut ether 5 terakhir, kita buat segmennya 50, apply, terus kita oke semua. Kita mempunyai 1 2 3 4 IP address. Oke, selanjutnya habis IP address kita akan membuat gateway. Kita ke IP terus ke routes. Nah, di menu routes ini kita klik plus. Ini di bagian gateway-nya, DST address-nya kita kosongin, bagian gateway-nya kita ngikutin 192.168.100.1. Terus kita oke saja. Nah, sudah membuat gateway. Habis itu kita membuat DNS di IP, terus di DNS. Nah, servernya 192.168.100.1. Ini DNS dari ISP 27.50 27.50
20.20.21. Di bawahnya kita bikin 50 titik 30. Nah, terus jangan lupa di checklist allow remote requestnya, terus oke. Habis itu kita coba kita lihat lagi DNS nya benar. Oh ya benar. Habis itu habis DNS kita ke DHCP server. DHCP servernya kita buat kita habis DNS kita kenat dulu deh. Tapi sebelum itu bisa gak kita ping? Coba min ping gateway-nya ya. Nah itu bisa, berarti udah terkonek gateway-nya ya. Nah sekarang kita akan konfigurasi NAT, kita ke IP, terus ke firewall, terus NAT ini, terus generalnya outputnya bridge 1 supaya bisa connect internet, actionnya masquerade. Oke. Nah sudah, di situ kita coba tes di sini ceng adapter. Kita dapat belum di ini ya, kita dapat masih belum bisa internet akses. Nah, selanjutnya kita soalnya belum buat DHCP servernya, jadi kita buat dulu DHCP server sini, DHCP setup ini ke yang Ether 3, 4 sama 5. Next. Sini kita buat 11 aja. 11 kalau ini 20 lah. Bentar. Jangan 20 deh. 30 aja. Nah, dan 30. Klik lagi, itu berlaku pokoknya ke DHCP setup aja. Setter 4 atau MGT. Buat ininya 11. Terus ini kita buat 15 aja, nggak usah banyak-banyak. Next. Terus next. Selanjut lagi yang terakhir IT atau Ether 5. Kita buat ini 20 aja biar beda. Nah sudah, jadi kita coba sekarang. Apakah udah tersambung Ethernet atau tidak? Nah ini udah ini ya, kita buka coba. Nah ini bisa. Nah udah bisa internet. Sekarang habis itu supaya PC klien nggak ngalamin perubahan IP, kita akan menyeting leases di DHCP server ya. Kita buat max static. Caranya kita ke IP DHCP server supaya IP address ini permanen gitu. Pada saat disconnect DHCP-nya seperti itu. Caranya ke DHCP server, terus ke leases. Nah di sini nih, ini ada desktop, ini punyanya Mas Akbar, ini punya Bona, dan ini punya saya sendiri. Jadi ini semua kita max static semua. Nah itu kan berubah kan, dari D berubah tuh, tanya berhasil jadi permanen.
Nah, di situ kita namain juga nih. Ini berarti tim tim eh, tim IT tim IT enggak, Mas Akbar berarti tim PDN atau Production, kita namain Akbar tuh, supaya tidak tertukar. Ini Bona berarti tim manajemen Bona. Nah, ini punya saya, tim IT. Nah, kalau udah dinamain, nah kita udah bisa. Nah, sekarang kita akan mengamanin DHCP servernya supaya PC klien tidak perlu secara manual. Kan kita sekarang nih bisa nih menginput secara manual, kayak bisa ke static. Nah, sekarang kita tidak ingin itu. Jadi caranya kita ke IP DHCP server juga. Sebelumnya kita coba cek nih ya. Kita akan merubah ini menjadi static. Nah, ini saya dapat IP-nya 5020. Coba 92 168 50 20 tuh 92 tuh 68 50 1 92 tuh 68 50 1 7 50 20 21. Maka bisa. Nah, kita lihat statusnya. Nah, ini bisa ya. Kita ingin tidak bisain atau ingin menghapus fitur itu, kita balikin dulu ke DHCP. Nah, caranya kita ke DHCP server, terus double klik di namanya. Nah, ini kita allow semua nih yang checklist at ARP for leases. Nah, ini checklist semua di setiap portnya atau ethernya. Nah, situ kita ke interface, terus kita pilih ke ether 3. Nah, ARP nya kita ganti menjadi reply only. Nah, terus kita oke, lakukan ke ether 4 dan 5 seperti itu. Reply only, oke. Reply only, oke. Dah, itu kita sudah tidak bisa ke static lagi nih. Kita coba ya. Sembilan dua satu enam delapan 50 20. Oh, disconnect. Tidak apa-apa nih, nanti kita reconnect saja. Itu 68 50 1 27 50 20 21. Nah, ini no network ya, berarti tidak bisa. Berarti kita sudah berhasil menerapkan pengamanan pada DHCP servernya. Kita balikin lagi supaya dapat internet. Balikin ke DHCP aja.
kita reconnect aja, sabar. Nah, terus selanjutnya kita akan mengkonfigurasi atau membuat permission rule file sharing atau firewall. Sini untuk divisi produksi ini nggak bisa mengakses divisi manajemen, sedangkan divisi manajemen bisa mengakses data di produksi. Tuh. Jadi caranya kita ke IP, terus firewall, terus ke filter rule. Ini klik yang plus, jangan lupa chainnya forward. Nah, ini mau dari mana? Berarti ini kan kita divisi manajemen, divisi produksi tidak bisa mengakses divisi manajemen. Berarti divisi manajemen bisa mengakses divisi produksi, berarti 192.168. Ini buat divisi manajemen dulu, /24. Copy aja biar cepat. Ini divisi produksi, interface-nya manajemen ke produksi. Ini bisa, jangan lupa actionnya kita accept. Oke. Nah, selanjutnya kita langsung copy aja. Nah, ini kita ganti sebaliknya, 30 ke 40 nggak bisa nih. Nah, ini PDN ke MGT. Jangan lupa connection state-nya kita new, actionnya di drop, terus kita oke. Nah, ini berarti yang ini produksi, divisi manajemen bisa mengakses ke produksi, sedangkan produksi tidak bisa mengakses ke manajemen. Nah, sekarang kita ingin menambahkan, kita namain dulu deh, MGT to PDN asset bukan ini, PDN to MGT. Nah, udah, kita buat lagi. Ini IT bisa mengakses ke semua. Ini kita ingin IT bisa mengakses ke semuanya. 50.1/24. Oh, tidak usah. Sama satu lagi MGT. Udah. Terus kita mau divisi produksi nggak bisa mengakses data dari IT, tapi sedangkan IT bisa mengakses data dari produksi. Caranya kita sama seperti tadi, ini ke forward, IT-nya 150.150.1/24. Ininya produksi, berarti titik 30. Ini ether 5, ini ether 3. Tuh. Actionnya jangan lupa di accept. Terus kita, sebentar, terus kita accept atau apply saja, terus kita copy. Nah, ini sebaliknya, ini 30, ini 50, ini PDN, ini IT, connection state-nya new,
actionnya drop. Oke. Ini kita namain IT to PDN accept, atau bisa accept tuh bisa, drop nggak bisa diakses itu. Terus yang ini kita namain PDN to IT drop. Seperti itu. Nah, untuk divisi produksi kita juga ingin membuat dia tidak bisa mengakses internet. Caranya sama plus, nah ininya forward juga, tapi SRC addressnya kita divisi produksi jangan lupa. Terus internet ininya di ini PDN Ether 3. Nah, outputnya bridge biar tidak bisa mengakses internet. Kita actionnya jangan lupa accept. Actionnya bukan accept, drop dong. Oke. Ini kita namain PDN to internet drop. Dah. Seperti itu. Nanti kita akan melakukan sesi tesnya. Oke. Kita akan melakukan ping kepada dari PC Akbar atau produksi ke PC-nya Bona atau manajemen. Kita akan melakukan ping 92.168.40.15. Seharusnya ini tidak bisa. Nah, RTO ya, atau request timeout di berhasil. Terus yang kedua kita ngelakuin ping ke PC saya atau IT 98.162.50.20. Nah, tidak bisa juga. Terus yang terakhir kita akan melakukan ping ke internet 92.68 internet 100.1. Nah, tidak bisa juga ya. Tidak berhasil. Nah, sekarang kita akan melakukan checking atau ping dari komputer Bona atau manajemen ke bagian IT sama produksi. Coba kita ke bagian IT dulu atau komputer saya tuh 68.50.20. Nah, tidak bisa ya, karena bagian manajemen hanya bisa ke produksi sama internet. Coba kita ping internet 68.100.1. Nah, sini bisa dilihat internet reply atau bisa. Sekarang kita ping ke bagian manajemen atau komputernya Bang Akbar. Titik 30.30. Nah, di sini bisa juga ya. Nah, jadi di internet divisi manajemen bisa, dan ke divisi produksi juga bisa, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk divisi IT saya akan melakukan ping ke divisi produksi, manajemen, dan internet. Seharusnya ini bisa semua. Jadi kita ping dulu internet. Nah, bisa.
Sekarang kita ping ke produksi dulu. 168 atau divisinya Bang Akbar 30.30. Nah, bisa juga. Sekarang divisinya Bona atau divisi manajemen. Ping 192.168.40.15. Nah, bisa semua ya. Jadi praktek kode kali ini berhasil semua tanpa ada gangguan sama sekali. Seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk memberikan like, comment, and subscribe. Dan juga jika ada kesalahan mohon dimaklumkan karena saya dalam proses pembelajaran. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.